Nah, Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa dengan pertimbangan tadi mengenai kondisi masyarakat, perekonomian, dan untuk menjaga daya beli dan juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Pemerintah secara resmi memberlakukan kenaikan pajak. Pertambahan nilai PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkokoh postur anggaran pendapatan dan belanja negara APBN agar lebih seimbang dan sehat, khususnya di sisi pendapatan negara. Dasar hukum dan ruang lingkup kebijakan peningkatan tarif PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Meski kebijakan ini sempat menuai perdebatan dan penolakan dari berbagai pihak, pemerintah menegaskan bahwa penerapannya dilakukan secara selektif. Kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa yang masuk dalam kategori barang mewah. Barang dan jasa yang masuk dalam kategori barang mewah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK yang berlaku. Biasanya mencakup jenis-jenis berikut. Kategori barang mewah. 1. Kendaraan bermotor mewah, mobil sport, mobil mewah, dan mobil berkapasitas mesin besar. Motor besar dengan kapasitas mesin lebih dari 500 cc. Kedua, properti mewah, rumah atau hunian dengan harga jual tertentu, biasanya di atas nilai tertentu yang diatur dalam PMK, apartemen, kondominium, dan townhouse mewah. 3. Perhiasan dan barang berharga. Perhiasan emas, berlian, atau batu mulia lainnya. Jam tangan mewah dengan harga tinggi. 4. Barang seni dan koleksi. Lukisan, patung, dan barang seni bernilai tinggi. Barang antik dan koleksi langka. Kelima, barang elektronik premium, televisi, audio, dan gadget dengan spesifikasi serta harga tinggi. 6. Produk mode mewah, tas, sepatu, pakaian, dan aksesori dari merek-merek kelas atas. Kategori jasa mewah. 1. Jasa penginapan mewah, hotel bintang 5 atau penginapan premium lainnya. 2. Jasa hiburan eksklusif, golf, marina, atau fasilitas olahraga eksklusif, pertunjukan atau layanan hiburan kelas atas. 3. Jasa transportasi mewah, sewa kapal pesiar atau jet pribadi, layanan limusin, atau transportasi premium. 4. Jasa perawatan pribadi mewah, spa atau salon dengan layanan eksklusif, klinik kecantikan dengan teknologi premium. Barang-barang mewah yang dikenakan tarif PPN 12% mengacu pada daftar objek pajak penjualan atas barang mewah PPNBM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat, melainkan lebih diarahkan kepada kelompok yang mampu, sehingga diharapkan tidak mengganggu daya beli masyarakat secara luas. Tujuan dan harapan dari kebijakan ini. Pemerintah mengklaim bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% bertujuan untuk 1. Memperkokoh stabilitas APBN. Dengan meningkatkan penerimaan negara, APBN diharapkan dapat lebih stabil dan berkelanjutan. 2. Mendorong pemerataan ekonomi. Kebijakan ini menargetkan kelompok atas yang lebih mampu, sehingga diharapkan tidak menambah beban ekonomi bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, menjaga keberlanjutan pembangunan. Tambahan pendapatan negara ini akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor prioritas. Untuk meredam dampak negatif dari kebijakan ini, pada 16 Desember tahun 2024, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan. Stimulus ini difokuskan pada beberapa sektor strategis, antara lain, pertama, sektor rumah tangga, memberikan subsidi dan insentif bagi kebutuhan pokok, energi, dan pendidikan. 2. Sektor pekerja, menyediakan program pelatihan keterampilan dan bantuan sosial bagi pekerja terdampak. 3.
UMKM dan industri padat karya, memberikan keringanan pajak dan akses pendanaan murah untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Keempat, pembelian kendaraan listrik dan hybrid, mendorong transisi menuju energi ramah lingkungan melalui insentif pembelian kendaraan berbasis listrik. Kebijakan kenaikan PPN ini tidak luput dari berbagai polemik. Sejumlah pihak khawatir kebijakan tersebut dapat memicu efek domino, seperti meningkatnya harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat secara umum. Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian mendalam dan tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan pentingnya pendekatan yang berpihak pada masyarakat dalam setiap kebijakan ekonomi. Dengan adanya stimulus yang telah disiapkan, pemerintah optimis kebijakan ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.